Alhamdulillah ala ni'ami al-kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati was-sirri sari fi saril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amma ba'du. Wal maqalah salisa asrata, maqalah yang ke-13 daripada bab yang ke-10. Qala, berkata siapa ba'dul hukama, sebagian ulama-ulama ahli hikmah, yang bagi seharusnya lil aqil, bagi orang yang berakal, yang bagi seharusnya lil aqil, bagi orang yang berakal, idza taba, ketika taubat siapa aqil, maksudnya idza arada, ketika menghendaki siapa aqil at-taubata, pada taubah, fa'ala, supaya mengerjakan siapa aqil asra khisalin, pada 10 beberapa macam. Jadi kalau orang mau bertobat, hendaklah dia mengerjakan 10 macam. Ihdaha, utawi salah satunya asra khisal, asra khisal, istighfarun, itu meminta istighfar, untuk beristighfar, bil lisani, istighfar bil lisani, dengan lisan. Ka'ayyakula, kayak seperti mengucapkan siapa aqil, ka'ayyakula, kayak seperti mengucapkan siapa aqil, astaghfirullah zal jalali wal ikram minadz dzunubi wal asam. Astaghfirullah, meminta ampun siapa saya. Astaghfiru, meminta ampun siapa saya, Allah, kepada Allah. Zal jalal, yang mempunyai sifat agung, wal ikrami, dan sifat mulia. Min jami'iz dzunub, daripada semua dosa, wal asami, dan juga dosa. Dzunub itu dosa-dosa, wal asam juga dosa. Wanadamun, dan menyesal, yang nomor 2. Wanadamun, dan menyesal, bil qulubi, menyesal bil qulubi, di dalam hati. Alama, atas perkara dalam kurung dosa-dosa. Oh, sudah ada penjelasan belakangnya ya. Alama, atas perkara madho, yang telah lewat, apa ma minaz dzunubi, daripada dosa-dosa. Ini hendaklah bagi orang yang berakal, kalau mau tobat itu harus seperti ini ya. Pertama istighfar, kedua adalah wanadmun, wanadamun, punya rasa menyesal, bil qulubi, alama madha minaz dzunub, daripada dosa-dosa. Harus ada muncul penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan bagaimana? Ya tidak efektif. Tobatnya itu tobat apa? Astagfirullahaladzim, tapi hatinya tidak ada penyesalan. Kamu mencuri, tobat pada, iya tobat Pak, tobat karena dikepui. Tapi hatinya tidak ada rasa itu, happy saja. Maka itu tobatnya orang yang tidak berakal berarti. Yang ketiga, wa iqlaun, dan mencabut, minaz dzunubi, daripada dosa-dosa, fil halid, di dalam seketika, bil badani, dengan badan. Kasai, seperti berjalan, fi adail madzalim, di dalam mendatangi beberapa kezaliman. Atau orang-orang yang dizalimi ya, fi adail madzalim, di dalam madzalim, beberapa orang-orang yang dizalimi. Ini kalau berkaitan dengan beberapa kezaliman.
beberapa kezaliman al-mazalim, pada beberapa kezaliman mana? Ada. Artinya dia mencabut dengan badannya, melepaskan badannya itu adalah apa itu, dicabut daripada perilaku zalim itu, perilaku dosa itu. Dosa itu adalah kepada sang khalik maupun sang makhluk. Jadi yang bersifat vertikal maupun horizontal itu sama, artinya sama-sama minta ampun daripada dosa-dosanya itu. Yang berikutnya lagi, wal azmu, dan punya niatan ala Allah yauda, atas supaya, ala itu atas, Allah yauda, atas supaya tidak mengulangi siapa orang akil. Ilama atas perkara naha yang melarang siapa Allah anhu kepada ma, abadan selama-lamanya. Ila akhiril umri, maksudnya sampai akhirnya umur, berarti sampai mati, wa hubbul akhirati, dan khisal yang berikutnya yang 10 macam itu, menyintai akhirat. Wa hubbul akhirati, dan menyintai akhirat, bil iqbali, dengan menghadapkan diri dan rohaniah kita ini, jiwa raganya, bil iqbali, dengan menghadapkan, kita penjelasan ya, maksudnya adalah jiwa raganya, jiwa dan raganya itu menghadap ala umuril akhirah, atas perkara-perkara akhirat. Ini adalah orang yang taubat yang benar. Yang berikutnya lagi, menyintai akhirat, bahwa akhirat itu lebih ia cintai daripada dunia. Bagaimana tidak lebih dicintai? Karena di sana kebahagiaan di sana itu jauh banget kalau dibandingkan kebahagiaan di dunia. Di dunia ini hanya sebentar, ya, sebentar sekali, sangat sebentar, ya. Makanya dia tidak bisa dibandingkan. Anggap saja kamu mau, ini kalau anggap saja ya, kamu akan bahagia selama 100.000 tahun, kamu akan hidup 100.000 tahun. Umpamanya ini pakai, padahal di sana selama-lamanya, di akhirat selama-lamanya. Anggap saja gini, kamu nanti di alam barzah kurang lebih 100 tahun atau 1000 tahun. Kamu di alam barzah mati itu ada 1000 tahun. Kamu setelah mati nanti di sana terus menerus abadal abidin, selama-lamanya. Dan di sana bisa ditentukan alam barzah dan akhirat itu ada apa itu, orang-orang yang mendapatkan nikmat dan orang-orang yang mendapatkan siksaan. Di sana ada kebahagiaan, ada kesusahan. Di alam barzah ada kesusahan, ada kebahagiaan. Di alam akhirat juga begitu. Ada kesusahan, ada kebahagiaan dan kesusahan. Nah, orang yang cerdas itu adalah dirinya yang bisa memplanning, memikirkan bahwa dirinya punya pilihan itu adalah di akhirat, alam barzah akhirat lebih dipikirkan daripada yang sebentar. Bagaimana beda sebentar? Katakanlah umpamanya di alam kubur 1000 tahun kamu. Hidup 1000 tahun itu seharusnya lebih kamu persiapkan daripada hidup di dunia hanya 70 tahun. Misalnya rata-rata anggapnya 70 tahun. Hidup kamu 70 tahun yang ada di dunia dibandingkan 1000 tahun. Mana yang lebih kamu harus persiapkan? Mana yang lebih kamu persiapkan? Yang lebih panjang, ya, yang lebih panjang. Mana yang lebih kamu persiapkan? Hidup selama-lamanya sama hidup yang sangat sebentar di muka bumi ini? Yang selama-lamanya. Itu orang yang berakal, ya. Tapi tandanya munafik, ngomongnya begitu tapi kenyataannya tidak begitu. Katanya milih akhirat yang kau siapin, katanya milih alam barzah yang bahagia yang kau siapin,
diajak ngaji kok males, diajak sholat kok males, diajak baik kok males. Berarti lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Itu munafik. Hal ente munafik? Hal ente munafik? Alhamdulillah. Orang yang berakal yang dipikirkan adalah itu. Bagaimana? Makanya Mbah Yai Maimun belum menyatakan uang itu yang dipikir adalah matinya, bukan hidupnya ini. Yang dipikir, selalu dipikir, yang dirisaukan itu kira-kira matinya husnul khotimah benda. Yang pikir itu, yang dipikir adalah matinya itu gimana, husnul khotimah apa tidak. Itu yang selalu dirisaukan. Makanya hidup di dunia juga harusnya kau pikir seperti itu. Mati kita itu bagaimana? Kita bisa ucapkan la ilaha illallah apa tidak? Ya, jangan-jangan lagi mau apel ke rumah pacarnya ditabrak mobil, ditabrak mobil mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira gimana ini? Kira-kira gimana? Niatnya nggak bener. Niatnya nggak bener masalahnya. Saya pernah dikasih tahu mati. Oh, gimana? Matinya gimana? Oh, dia teler, mabuk, terus nabrak tiang listrik. Waduh, repot begini nih. Ya Allah, ya Allah. Ya, enggak apa-apa, wis dibaiki saja. Ada orang anak muda pacaran goncengan naik motor. Naik motor mati kecelakaan dua-duanya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ya, mati dua-duanya. Kira-kira gimana itu? Niatnya itu tidak benar. Ada dulu di sini di Sentani, tidak usah kasih tahu. Tapi arahnya ke Taja. Ya, arahnya ke Taja, cewek sama cowok. Ya. Di situ kepleset di mana, di HW sini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Begitu itu loh, makanya yang benar. Makanya kalau kamu Hasan, kau goncengin cewek sama goncengin kambing ke arah arso, aman ngurusi urusan kamu apa itu goncengin kambing. Paham apa paham? Karena Hasan insya Allah tidak pacaran sama kambing. Nah, aman kan? Aman apa aman? Tapi kalau anak itu nggak sih kau gonceng, oh hati-hati kamu. Di tengah jalan ada apa-apa, nerokok cepet itu. Paham apa paham? Ya Allah, niatnya yang benar. Yang berikutnya lagi, wabughdud dunya, dan membenci dunia. Aibil idbar maksudnya adalah membelakangi ala umurid dunia, dari perkara dunia. Jadi membelakangi dunia itu hanya untuk menjadi pijakan, ya, pijakan, tapi jangan lepas gitu saja karena kita ada di dunia. Kita hanya menjadi pijakan saja. Dunia ini hanya untuk pijakan menuju akhirat, hanya untuk menjadi sarana menuju akhirat, bukan tujuan utama kamu di dunia ini. Dunia ini bukan tujuan utama kita, hanya menjadi mazra'ah, tempat berkebun, nanti panennya di akhirat. Di dunia ini tempat memperbanyak amal ibadah menuju akhirat, itu yang penting. Bahasa yang lain dikatakan dunia ini adalah seperti ibarat musafir mampir minum dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, begitu cepatnya. Makanya di dunia ini, dunia ini sebentar. Maka oleh karena itu yang perlu diperhatikan, jangan motivasi hidup kamu itu obsesi kamu dunia. Dunia ini jadikanlah hanya pijakan saja, pijakan berlalu untuk akhirat, pijakan untuk akhirat, itu yang penting. Jangan jadikan motivasi utama kamu di dunia ini. Yang berikutnya lagi wakilatul kalam, dan mempersedikit bicara. Tidak usah banyak bicara, cerita kanan kiri, aduh semuanya kau ceritakan. Tidak usah banyak cerita. Itu kalau orang yang akil, kalau mau tobat kepada Allah,
Ruwaya diriwayatkan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi, man barang siapa, kasulo banyak siapa man barang siapa, kasulo yang banyak siapa man, kalamu pada bicara nyaman, kalamu pada bicara nyaman, kasuro maka banyak apa saktuhu, apa sakotuhu, apa jatuh nyaman. Artinya jatuh itu berarti dia tergelincir, kata-katanya tidak benar. Ceritanya itu loh. Jadi yang pandai menambah bumbu itu tidak hanya juru masak, hanya tukang apa itu namanya, tukang masak, tapi tukang bicara juga banyak menambah bumbu. Ya apa tidak? Bumbunya itu masya Allah. Padahal sesungguhnya masalahnya cuma sedikit, tapi bumbunya banyak. Ya Allah. Waman dan barang siapa kasurah yang banyak apa sakotuhu, apa jatuh nyaman. Waman barang siapa kasurah banyak siapa apa sakotuhu, apa jatuh nyaman. Kasurat maka banyak apa zunubu, apa dosa nyaman. Waman dan barang siapa kasurat yang banyak apa zunubu, dosa nyaman. Kanat maka ada apaan narun neraka. Kanat maka ada apaan narun neraka. Aulad itu lebih utama bi dengan man. Orang kok akeh dosane, maka neraka yang lebih cocok untuk dirinya. Yang berikutnya lagi, kalau orang yang akil bertaubat, hendaklah wakilatul akli wasurbi, mempersedikit makan dan minum. Ruwiyah diriwayatkan apa hadis annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, auliyaullahi min khalqihi ahlul ju'i wal 'atsy. Auliyaullah utawi wali-walinya Allah. Auliyaullah utawi wali-walinya Allah min khalqi daripada makhluknya Allah. Itu ahlul ju' itu adalah ahli lapar wal atsi dan haus. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang ahli menahan lapar dan menahan haus. Waman maka barang siapa aza menyakiti siapa man. Waman maka barang siapa aza menyakiti siapa man hum pada mereka, intaqama maka menyiksa siapa Allah minhu daripada man. Wahataka dan merusak, menghancurkan siapa Allah sitrahu pada tutupnya man, penghalangnya man. Waharrama dan mengharamkan alaihi man apa aisu apa hidupnya man min jannati daripada surganya Allah, min jannati daripada surganya Allah, atau surganya man juga berapa Pak. Jadi dia dihancurkan apa itu penutupnya itu dirinya, artinya benteng dirinya, perlindungan dirinya, dan diharamkan hidupnya min jannati dari surganya man. Artinya setiap orang, kalau umpamanya kembali ke man ya, karena setiap orang lahir itu, setiap anak terlahir itu dirinya sudah dapat jatah 2 kapling. Jadi setiap orang terlahir itu sudah dapat jatah 2 kapling. Kapling tempat di surga, kapling di neraka. Jadi ilaman apa? Jadi kecuali orang yang tidak mau. Kamu dikasih begitu ada lahir bayi, itu sudah punya tempat kapling kamu. Silakan kau pilih bayi kamu, nanti mati kamu ingin masuk surga atau neraka, ayo kau pilih, ayo kamu pilih. Jadi yang hakikatnya setiap orang, hatta penjahat seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, lahirnya itu sudah ada jatah surga neraka. Dia akan bisa masuk surga kalau memang mau.
Kalau tidak mau berarti masuk neraka. Pilihannya hanya dua. Kamu milih surga atau neraka. Silakan pilih. Ya. Surga disiapkan setiap orang. Neraka juga siapa. Tinggal kamu mau pilih mana. Tinggal kau pilih mana. Ya. Rawa menatkan hukum pada hadis siapa Ibnu Najjar. Hatta yatafarrago, sehingga memfokuskan, hatta yatafarrago, sehingga bahasanya kalau bahasa Jawa itu jungkung itu ya fokus lah. Hatta yatafarrago, sehingga memfokuskan siapa akil lil ilmi, pada untuk mendapatkan ilmu, wal ibadah, dan ibadah. Perhatikan di sini. Jadi kalau kamu ingin sukses itu, yang kamu ingin sukses, tandanya orang yang akil, yang taubat kepada Allah, itu adalah tandanya apa? Yatafarragh lil ilmi wal ibadah, mengosongkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk mendapatkan ilmu dan ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu tidak dapat. Ibadah tanpa ilmu tidak dapat. Makanya jangan terlalu kamu itu amal ibadah boleh, tapi ilmunya jangan ditinggalkan. Karena ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Kalau ilmu belum dilakukan, sudah dapat pahala, ya. Sudah dapat pahala. Kalau berkata siapa syair, tukang ulama ahli syair, ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Ghadan, di dalam besok, di dalam waktu besok, tuwaffa, dipenuhi siapa, an-nufus, siapa jiwa, ma, pada perkara kasabat, yang mengerjakan apa, nufus, wayah sudu, dan memanen siapa, azariuna, orang-orang yang menanam, ma, pada perkara zara'u, yang menanam siapa mereka. Besok itu jiwa-jiwa akan mendapatkan apa? Akan orang itu akan dipenuhi jiwa itu untuk apa yang dia kerjakan. Wayah sudu zariun mazaro, orang yang apa, menanam, dapat tanamannya, dapat untungnya dari tanaman. Maksudnya adalah amal-amal kebaikannya itu, ya. In ahsanu, jika baik siapa mereka, ahsanu, maka bagus siapa mereka, li anfusin, pada dirinya mereka. Wa in asa'u, dan ketika jelek siapa mereka, fobi sama sona'u, maka sejelek-jeleknya perkara, sona'u, mengerjakan siapa mereka. Fallahu, demi Allah, fallahu, maka demi Allah, Zurahmatin, yang mempunyai kasih sayang, wa zukaramin, dan yang mempunyai kemuliaan, wa in jahilna, dan jika bodoh siapa kami, fahilmatuhu, maka utawi sifat lembutnya Allah itu yasa, itu luas. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, faktub, semoga mencatat siapa Tuhanna kepada kami, al yauma, di dalam hari ini, fi malain, di dalam satu golongan, tamsuku, yang berpegangan, yang berpegangan, siapa malak, golongan itu, bil kitabi, di dalam Al-Quran, fantafau, maka bisa mengambil manfaat siapa mereka, waghnina, dan memberikan kecukupan siapa Tuhan, wa'fu, dan semoga mengampunkan Tuhan, an jarimatina, daripada dosa-dosa kami.
wamnun ya. Dan menganugerahkan siapa Tuhan? Biamnin, dengan keamanan. Innana, sesungguhnya kami, itu innana itu tulisan kamu di situ apa ya? Innana sesungguhnya kami natadarra'u, itu DP siapa kami. Artinya bersopan santun. DP itu bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya ya? Tadarru, mendekatkan diri kepada Allah, menewis. Wakilatun naum, dan sedikitnya bicara. Kan tadi ada yang sebut wakilatun naum ya. Qala sa'ir, yang tandanya orang yang taubat itu adalah mempersedikit bicara. Maksudnya bicara sama manusia. Tapi kalau kamu komunikasi sama Allah dengan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa ya. Kalau kamu berkomunikasi dengan Allah sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Wakilatun naum qala sa'ir fi ba'sil khafif. Ya kasirar rukuti wal ghafalat, kasratun naumi tusirul hasarat. Ya kasir rukut, wahai yang banyak tidurnya. Ya kasir rukut, wahai yang banyak tidurnya. Artinya banyak ngilernya. Karena banyak tidur banyak ngiler ya. Ya kasir rukut, wahai yang banyak tidurnya. Wal ghafalat, dan yang banyak lalainya. Yang banyak lalainya, karena kalau tidur kan nggak ingat apa-apa ya. Kasratun naumi, utawi banyaknya tidur. Kasratun naumi, utawi banyaknya tidur. Turisu, itu coba, turisu itu menyebabkan apa? Kasratun naum al hasarat, pada beberapa kerugian. Al hasarat, pada beberapa kerugian. Inna fil qabri, sesungguhnya di dalam kubur. Inna fil qabri, sesungguhnya di dalam kubur. Inna zalta, jika menempati siapa kamu, atau bertempat siapa kamu. Ilaihi, kepada kubur. Ruqa, dan halih tidur. Yatul, itu panjang apa? Ruqat ba'dal mamat, setelah kematian. A'amanta, apakah aman siapa kamu? As-sabata, pada ketetapan. Min malakil mauti, daripada malaikat pencabut nyawa. Unadi, yang mengundang-undang. Yang mengundang siapa? Munadin, tukang pengundang. Bil bayyinati, dengan jelas. Qala, berfirman siapa? Allah Ta'ala, Allah. Kanu, ada siapa mereka? Itu hamba-hamba Allah yang tidak banyak tidur. Qalilan, itu sedikit. Minal laili, daripada malam. Ma, pada perkara yahja'una, yang pada tidur siapa mereka? Mereka itu loh sedikit waktu malam ya. Sedikit waktu malamnya itu untuk tidur. Kalau kalian yang malamnya enggak tidur, atau waktu subuhnya waktu tidur? Harusnya suka apa itu tidak tidur malam. Tapi kalau kamu tidak usah, jangan, karena kamu harus sekolah pagi. Itu kalau kamu orang-orang di Mekah itu begitu. Mekah, Madinah, orang banyakan, apalagi kalau malam Jumat itu mereka hampir-hampir tidak tidur, baca zikir, sholawat. Kalau pagi mereka istirahat. Pagi itu istirahat dulu. Jadi ada yang ngatur waktu seperti itu. Kalau malam dipakai untuk ibadah kepada Allah ya. Karena ada siapa? Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Al-muhsinun, orang-orang yang bagus. Di dunia, di dalam dunia. Bil qauli, dengan ucapan. Wal fi'li, dan pekerjaan. Yanamuna, tidur siapa mereka? Fi zamanin qalilin, di dalam zaman yang sedikit.
minal laili daripada malam. Wabil ashari di dalam waktu sahur. Hum utawi mereka yastaghfiruna berzikir minta ampun siapa mereka. Yastaghfiruna minta ampun siapa mereka. Jadi istighfar meminta ampun yang paling istimewa adalah waktu-waktu sahur. Jadi orang itu dalam hadis Nabi ini gini. Ini sebelumnya dalam hikam ya, apa itu dalam Iqatul Imam. Autakul sudur ta'ah minal abdi alamah ala ridha maulahu. Jadi kalau seorang hamba itu kok mau menjalankan taat-taat kepada Allah, itu adalah alamat bahwa Allah ridha kepadanya. Jadi alamat wah Allah ridha enggak kepada aku. Tandanya gimana? Tandanya kalau kamu mudah untuk diajak taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu berarti Allah ridho sama kamu. Wasudurul maksiat dan munculnya kemaksiatan itu alamatun ghadabi, itu adalah alamat murkanya Allah kepadanya. Wal qalbul hayy yakhussu bima yurdihi inda maula fayafrah. Maka hatinya orang yang hidup berarti seperti orang yang akalnya masih normal. Itu adalah dirinya yahussu bima yurdihi inda maulahu, dirinya merasa dengan apa-apa yang Allah ridho kepada perkara itu di sisi Tuhannya, fayafrah maka dirinya bahagia. Wa ma yaskhatuhu alaihi wa ma perkara yaskhatu yang benci kepada orang alaih wa yahzan, apa yang dimurka oleh Allah maka orang itu susah banget. Wal qalbul mayyit la yahussu bi syai'. Ketahuilah hati yang mati itu tidak merasakan sesuatu. Hati yang mati, cek hati kamu, cek hati kamu. Hati kamu dicek mati apa tidak. Hati yang mati itu adalah dirinya tidak merasakan sesuatu. Qad istawa inda wujudut ta'ah wal maksiat. Sama saja. Kamu maksiat juga senang-senang saja, taat juga senang-senang saja. Itu hati-hati tuh. Kalau kamu taat sama maksiat sama-sama saja. Kamu sholatnya juga rajin, maksiatnya juga rajin. Wah, hati-hati. Itu berarti tandanya hati yang mati. Jadi ini itu taat itu happy-happy saja, maksiat juga happy-happy. Hati-hati, itu tandanya hati yang mati itu. Wasubatuka qad isaida wujudu al-wasah la yafrahu bi ta'atin wa muwafaqatin. Dirinya tidak ada. Hati yang mati di sini maksudnya adalah dirinya itu sama wujudnya taat dan maksiat. La yafrahu bi ta'atin, dirinya tidak ada bahagia ketika melakukan maksiat. Dirinya tidak merasa bahagia terhadap melakukan melakukan taat kepada Allah. Tidak ada rasa bahagia kayak apa ya? Pokoknya biasa begitu saja. Tapi tidak ada rasa bahagia. Alhamdulillah, aku dianugerahkan bisa mondok. Alhamdulillah, aku dianugerahkan bisa ngaji kitab. Loh, itu tidak ada bahagianya, Berarti hatinya mati. Wala yahzunu ala zallatin ala maksiatin. Dirinya juga tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa susah ketika melakukan kemaksiatan, tergelincir dalam kemaksiatan. Kama huwa sa'dul mayit, sebagaimana itulah keadaan mayit. Fil hissi, di dalam perasaan, di dalam rasanya. Wa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sarratu hasanatu wa sa'adu sayyatu fa huwa mu'min. Mati. Barang siapa dirinya berbahagia atas amalan-amal kebaikannya dan dirinya susah atas amalan-amalan kejelekannya, fahuwa mu'minun, maka orang itu beriman. Perhatikan, tandanya orang beriman di sini adalah kalau dirinya itu bahagia, bersyukur karena bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dirinya susah ketika dia merasakan melakukan tergelincir dalam kemaksiatan. Orang yang merasa seperti ini adalah orang yang beriman. Kebalikannya,
Orang yang tidak seperti itu berarti orang yang tidak semoga bermanfaat. Al-Fatihah.